Bertemu kembali dengan saya Handayani Rahayuningsih di mata kuliah pengantar ilmu pariwisata. Hari ini kita akan membahas mengenai pemasaran pariwisata. Philip Kotler, seorang ahli pemasaran, dia juga dikenal sebagai seorang bapak pemasaran dunia, mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Kemudian muncul pertanyaan, apakah pemasaran atau marketing dan penjualan atau selling itu sama? Jawabannya tentu tidaklah sama. Salah satu kelemahan konsep penjualan adalah tidak mencakupnya tujuan untuk memuaskan konsumen dan tujuan yang dicapai cenderung jangka pendek daripada difokuskan pada tujuan jangka panjang, yaitu kesuksesan perusahaan. Konsep pemasaran sebaliknya berfokus pada usaha pemenuhan kebutuhan konsumen dan mendayagunakan pemasaran secara integratif untuk mencapai keuntungan perusahaan melalui kepuasan konsumen. Sebagai salah satu produk layanan atau jasa, pariwisata mempunyai beberapa karakteristik spesifik yang berbeda dengan produk umumnya yang sering kita jumpai di pasaran sehari-hari. Karakteristik pariwisata sebagai produk layanan atau jasa yaitu yang pertama adalah intangibility, yang kedua adalah perishability, dan yang terakhir adalah inseparability. Maksud dari intangibility yaitu produk jasa atau layanan tersebut merupakan produk yang tidak berbentuk seperti barang nyata yang bisa kita temui dalam pengertian produk yang bisa dilihat dan dipajang di pasar, toko, atau tempat penjualan lainnya. Konsekuensinya, produk yang intangibility ini tidak bisa digunakan terlebih dahulu, didemonstrasikan atau dicicipi terlebih dahulu sebelum dipakai atau dibeli. Oleh karenanya, pemasar produk pariwisata akan menghadapi tantangan yang besar karena tempat dan waktu selalu berubah dan mempengaruhi kualitas produk. Untuk itu, pemasaran pariwisata harus mampu menyediakan branding yang jelas dan terkelola dengan baik agar calon pembeli atau calon wisatawan memiliki gambaran. Hal ini perlu digunakan untuk meningkatkan tangibility produk tersebut. Perishability yaitu produk jasa atau layanan pariwisata tidak seperti barang-barang pabrik, tidak dapat disimpan untuk dijual di kemudian hari. Contohnya, tempat tidur hotel atau kursi di pesawat terbang yang tidak terjual dalam suatu periode tertentu yang sudah lewat tidak bisa diapa-apakan lagi. Hal seperti ini menyebabkan industri pariwisata memiliki resiko yang cukup tinggi. Pemasar dalam industri pariwisata harus mengombinasikan beragam kebijakan, harga, dan promosi dalam usaha menjual produk dalam masa sepi atau off-season dan membuat sinkronisasi. Sebaliknya, sering terjadi pada saat peak season, industri pariwisata kesulitan memenuhi permintaan pasar dan mengenakan harga yang jauh lebih tinggi atau menggunakan sistem antri sebagai mekanisme kontrol. Namun, untuk di saat sepi, diperlukan kreativitas pemasaran yang lebih baik. Untuk mengantisipasi sifat produk yang perishability ini, diperlukan usaha pemasar untuk membuat pemasaran produk dan mengolah permintaan pasar yang smooth
dengan melakukan bauran pemasaran atau marketing mix. Perlu juga menggunakan sistem reservasi terkomputerisasi untuk meramalkan dan menyusun strategi pemasaran jika permintaan ada di bawah rata-rata. Inseparability, yaitu produk, jasa, atau pelayanan seperti pariwisata, biasanya merupakan produk yang dibentuk dari berbagai produk pendukung yang terpisah-pisah. Misalnya, mulai dari tour and travel, airlines, hotel, restoran, dan sebagainya. Hal yang demikian mengandung resiko sebab tiap produk pendukung digerakkan oleh organisasi yang berbeda dan juga memiliki standar kualitas pelayanan yang berbeda. Variasi muncul karena sifat produk pariwisata yang terpisah-pisah. Proses konsumsi dan produksi yang berlangsung simultan dan terpisah menyebabkan sulitnya memastikan tingkat kepuasan konsumen secara keseluruhan. Orientasi pemasaran pariwisata yang sukses merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen. Karena pemasaran merupakan penghubung antara produsen dan konsumen, hal itu berarti memerlukan tugas manajemen yang bersifat spesifik. Penyedia produk dan layanan yang tidak memiliki komitmen yang jelas mengenai orientasi pemasarannya, pada umumnya tidak akan memiliki fungsi pemasaran yang efektif. Fungsi pemasaran, oleh karenanya, dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang didesain sebagai penghubung dengan konsumen. Berikut merupakan tugas manajemen pemasaran dan fungsinya. 1. Identifikasi kebutuhan konsumen untuk menentukan produk dan layanan pariwisata yang paling sesuai. Ini merupakan fungsi pemasaran berupa riset pasar. 2. Analisis peluang pemasaran. Tugas ini merupakan fungsi dari analisis dan seleksi dari target pasar atau segmentasi. 3. Penerjemahan kebutuhan ke dalam produk, yang merupakan bagian dari fungsi perencanaan dan formulasi produk. Tugas yang keempat yaitu menentukan nilai produk bagi konsumen pada periode berbeda. Fungsi pemasarannya yaitu kebijakan harga. Tugas manajemen pemasaran kelima yaitu mewujudkan produk menjadi kenyataan bagi konsumen. Ini merupakan fungsi dari distribusi. Dan yang terakhir yaitu informasi dan motivasi kepada konsumen, yang merupakan fungsi pemasaran berupa promosi, komunikasi, penjualan, dan advertising. Dalam penentuan tujuan pemasaran, harus memenuhi 5 kriteria dasar yang berupa SMART, Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Limit. Spesifik berarti fokus pada tujuan yang diinginkan. Measurable berarti terukur dalam setiap tujuan yang ditetapkan. Achievable ditetapkan dalam mengantisipasi kecenderungan dan hambatan pasar sehingga tujuan dapat tercapai. Realistik berarti memperhitungkan hambatan dari keterbatasan sumber daya, waktu, uang, dan yang lainnya. Time limit berarti kapan dan dalam jangka waktu berapa tujuan yang ditetapkan akan tercapai. Ada beberapa alasan orang membeli suatu produk atau jasa. Mungkin karena dipengaruhi oleh promosi penyedia produk, menilai produk yang ditawarkan, mempertimbangkan apakah akan membeli produk pada tingkat harga yang ditawarkan, dan akhirnya terpikir tentang seberapa mudah produk tersebut didapat dan dibeli. Setiap aspek tersebut merupakan elemen dasar dari bauran pemasaran pariwisata.
Menurut McCarthy, bauran pemasaran merupakan keputusan yang dibuat dalam hubungannya dengan 4P, yaitu product, price, promotion, dan place atau distribution. Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep kunci dalam teori pemasaran modern. Hal yang fundamental sebagai awal penentuan strategi bauran pemasaran yang baik adalah dengan menentukan target pasar dengan jelas. Walau target pasar bukan merupakan bagian dari bauran pemasaran, tetapi peranannya sangat penting dalam menentukan perbedaan pendekatan strategi bauran pemasaran yang dipakai. Target pasar adalah fokus dari semua kegiatan bauran pemasaran. Segmentasi dan target pasar merupakan pusat dari aktivitas pemasaran yang efektif dan efisien, sebab kedua hal tersebut merupakan indikator dalam strategi bauran pemasaran yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dari grup yang berbeda-beda. Efektivitas perencanaan bauran pemasaran sangat tergantung pada kemampuan memilih target pasar, yang berarti juga kemampuan dalam mendiversifikasi produk sehingga mampu memuaskan konsumen dalam level yang tinggi. Kebijakan harga yang dipilih untuk sebuah produk pariwisata sering berhubungan langsung dengan performance produk dan peluangnya di masa depan. Dari semua elemen bauran pemasaran, mungkin keputusan menentukan hargalah yang paling sulit untuk dibuat. Hal itu karena penentuan harga bagi produk pariwisata harus memperhitungkan kompleksitas yang ditimbulkan oleh sifat musimannya, perbedaan dalam segmen pasar, liburan atau perjalanan bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya, promosi merupakan kegiatan komunikasi di mana organisasi penyelenggara pariwisata berusaha mempengaruhi khalayak dari mana penjualan produknya bergantung. Yang terakhir yaitu distribusi. Karena sifat dan karakteristiknya yang khusus, produk pariwisata memerlukan bentuk distribusi yang juga khusus. Produk pariwisata merupakan satu produk khusus. Tidak ada transfer kepemilikan, tetapi produk dan pelayanannya secara langsung disewa atau dikonsumsi. Hanya saja, sebelum dapat dikonsumsi, produk tersebut harus tersedia dan dapat diakses.